Ya, mulai dari Oh, awal. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada kesempatan ini, pada ruang kolaborasi ini kita mulai saja pada kasus satu, yang mana pada kasus satu ini kita menggunakan metode tertak, yaitu eh, yang sebagai coachnya adalah saya sendiri, sebagai coach adalah Ibu Yesi Apita, dan sebagai pengamat adalah Bu Muzeliati. Nah, pada kasus ini membicarakan seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, mari kita mulai. Cikidot. Assalamualaikum Rina. Apa Waalaikumsalam kabar Bu. nak? Apa kabar Alhamdulillah sayang? baik Bu. Oh, Rina, ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. Bisa nggak? Kita ngobrol berdua. Ibu mau bincang-bincang dengan kamu. Sekalian Ibu mau melepaskan kangen sama kamu. Iya Bu, bisa Bu. Ayo kita duduk di sana. Kelihatannya agak nyaman di sana. Iya Bu, ayo Bu. Nah, enak kan di sini? Nggak ada yang ganggu. Iya. Rina, ini loh, sebentar lagi kan ini ada perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten loh. Kamu mau ikut kan? Aduh maaf Bu. Saya kayaknya nggak bisa ikut Bu. Loh, kenapa? Kenapa kamu tidak bisa? Kalau ibu lihat kamu ini pandai pidato bahasa Inggris. Lalu apa sih yang menyebabkan kamu tidak bisa mengikuti lomba itu? Saya malu Bu. Saya tidak percaya diri Bu kalau bicara depan orang banyak itu. Rina sayang, kamu ini berbakat nak. Ibu lihat kamu itu mampu daripada teman-teman kamu yang lain. Bakat kamu yang kamu punya kalau tidak disalurkan sayang kan? Iya sih Bu, tapi saya kalau bicara depan orang banyak itu sering gugup Bu. Nanti takutnya salah-salah, kan malu. Apalagi nanti kalau atas nama sekolah kan, saya malu nanti Bu. Hmm, begini Rina sayang, kita boleh malu apabila kita berbuat jahat pada orang lain. Tapi kalau karena salah dalam perlombaan itu biasa nak, kamu tetap menjadi kebanggaan karena sudah mau mewakili sekolah kita dalam lomba itu. Ayolah ya nak, Rina, ibu, teman-teman dan keluarga kamu pasti senang dan bangga jika kamu mengikuti perlombaan ini. Iya sih Bu, saya juga ingin sekali buat bangga keluarga, teman-teman, sekolah. Tapi bagaimana ya Bu, membangkitkan rasa. Begini, Jarina, apakah selama ini kamu pernah tidak belajar berbicara di depan kelas? Pernah Bu, waktu itu pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang drama. Jadi saya pernah berperan, main peran di depan kelas. Saya juga pernah membaca puisi di depan kelas. Itu aja sih Bu. Wah, luar biasa kalau begitu. Nah, berarti kamu bicara depan orang banyak kan? Iya Bu, tapi kan itu cuman di hadapan teman-teman sekelas saya aja. Hmm, gitu. Nah,
Lalu bagaimana perasaan kamu setelah itu? Perasaan saya sih tidak begitu tidak begitu gugup Bu, karena cuman teman-teman saja kan, saya sudah sering ketemu, jadi saya sudah kenal mereka ya, tidak gugup kali gitu Bu. Nah, kalau begitu, berarti kamu sudah bisa berbicara dong di depan orang banyak. Kamu tinggal membiasakan diri aja lagi. Coba hilangkan rasa malu kamu, jangan takut salah. Oh, jadi begitu ya Bu. Eh, Kalau begitu, baiklah Bu, saya akan coba. Nah, jadi kamu mau ikut kan perlombaan pidato dalam bahasa Inggris itu? Iya Bu, saya jadi semangat nih Bu, karena Ibu bantu Ibu dorong saya, jadi semangat sekarang Bu. Wah, bagus Rina, kamu sudah menemukan kepercayaan diri kamu. Sekarang, kamu tinggal membiasakan diri saja lagi ya. Baik Bu, saya akan berlatih di depan kelas, di depan teman-teman. Saya juga akan berlatih di rumah, di depan ayah saya, ibu saya, abang saya, dan kakak saya. Nenek saya juga ada di rumah, Bu. Saya akan latihan di rumah, Wow. depan-depan orang banyak, depan teman, ibu guru di sekolah. Ya, Bu, biar saya lebih Nah, percaya diri lagi. nah gitu dong. Ini baru namanya siswa ibu yang paling hebat. Nanti kamu sudah siap kan untuk didaftarkan dalam perlombaan nanti? Oke, Bu. Saya sekarang sudah siap. Kalau begitu, mari kita tos dulu. Tos. 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 Mantap. Nah, Terima kasih. iya. Silakan, tim pengamat. Iya, baik tadi di kasus pertama tadi sudah disampaikan di awal juga seperti apa kasusnya. Saya ingin memberi komentar terhadap coaching hari ini di kasus 1. Nah, tadi coach dalam menyampaikan dalam langkah pertama dari model Tirta yaitu menyampaikan tujuan coaching. Tadi coach sudah menyampaikan maksud tujuannya, diawali misalnya dengan tadi mengatakan bahwa sudah lama nih kita nggak berbincang-bincang, tidak ngobrol. Kemudian sebentar lagi ada perlombaan pidato nih, pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kamu mau ikut kan? Jadi sudah menyampaikan bahwa ada tujuan nih dari perbincangan ini. Nah, itu udah baik. Kemudian dalam model Tirta yang identifikasi, memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach tadi juga sudah bersifat terbuka. Jadi sudah menanyakan untuk mengeksplorasi dari coach dengan pertanyaan tadi, apakah selama ini kamu pernah belajar berbicara di depan kelas? Nah, tadi ada juga yang mengatakan bahwa kamu berbakat dalam pidato katanya gitu. Tadi coach juga mengatakan seperti itu. Kemudian coach juga menanyakan bagaimana perasaan kamu gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk mengidentifikasi tentang perasaannya. Kemudian rencana aksi. Dalam langkah rencana aksi tadi coach juga sudah membuat mendapatkan ide untuk mengatasi masalahnya juga tadi ya. Contohnya misalnya, apakah kamu sudah bisa menghilangkan rasa tidak percaya diri kamu? Nah, kemudian ketika pertanyaan itu muncul, sudah bisa nggak menghilangkan rasa tidak percaya diri? Nah, mulai itu coachingnya ya mahasiswanya yang Rina tadi mengatakan bahwa bisa Bu gitu. Saya anggap orang lain itu teman sekelas saya, jadi sudah terbiasa dengan mereka. Nah, itu sudah tampak di situ. Kemudian di bagian langkah tanggung jawab, coach juga sudah memberikan
ya apa pertanyaannya, kamu sudah menemukan kepercayaan diri kamu. Sekarang kamu tinggal membiasakannya lagi. Jadi coach sudah apa memberikan umpan balik tentang mengenai komitmen dari coachinya, dan coachi juga tadi menjawab ya saya akan berlatih Bu, ya, di kelas, kemudian di hadapan teman-teman, di rumah, kemudian bersama orang orang tua dan keluarga lainnya. Nah seperti itu tanggapan komentar dari pengamat tentang coaching di kasus satu. Terima kasih. Kita kita Terima lanjut kasih. kita iya kita Terima lanjut kasih Bu di Zeli. Sekarang, Lanjut kasus kasus 2. sekarang kita Ya. lanjutkan kasus 2. Pada kasus 2 ini sebagai ada Bu Zeli, sebagai coaching adalah saya sendiri Zulkaida, sebagai pengamat adalah Bu Isi. Pada kasus 2 ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baik, kita mulai sekarang untuk praktik bagaimana percakapannya. Halo, Assalamualaikum, Bu Zeli. Bisa saya minta waktunya, Bu? Waalaikumsalam. Iya, Zul, ada apa? Ya. Saya ingin, Ibu ada waktu nggak? Oh, ada. Saya ingin ngobrol loh dengan Ibu sebentar. Boleh, Bu? Wah, boleh dengan senang hati. Mari sini kita bicara. Apa yang mau dibicarakan dengan Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman loh, Bu, dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya loh, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Wah, apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat, Bu. Dan sebagian besar murid di kelas kami itu mengikuti les privat tersebut, Bu. Kecuali saya sendiri, Bu. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nih, apa yang membuat merasa tidak adil dari guru membuka les privat? Ada masalah? Iya sih, Bu. Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut, Bu. Oh begitu rupanya. Ibu mulai paham sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang kira-kira membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga tidak merasa tidak nyaman tuh, Bu, ketika guru itu sering menyindir, Bu, murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa sindirannya? Gini, Bu, beliau berkata begini loh, Bu. Anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Itu, Bu.
Oh gitu. Jadi apa yang membebani pikiran Zul setelah guru tersebut berkata demikian? Apa kira-kira? Ya, saya jadi merasa guru tersebut nyindir saya, Bu. Karena saya kan tidak mengikuti les privatnya. Oh gitu. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman, Bu. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut sama ibu. Memangnya selama ini langkah-langkah apa yang telah Zul lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang itu? Saya menanyakan kepada teman-teman, Bu, yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Terus apa yang Zul tanya ke teman-temanmu? Apa Bu, saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, Bu. Lalu apa kata teman-temanmu? Mereka kan bilang gini, Bu, lebih paham, Bu. Mereka bilang lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya. Karena kan mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya, Bu. Kalau dari Zul sendiri kira-kira apa yang ingin Zul lakukan nih? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus kenapa tidak dilakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Memangnya pernah dimarahi sebelumnya sama beliau? Tidak sih, Bu. Nah, makanya kenapa nggak dicoba? Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Nah, kira-kira kalau udah bertemu nih sama gurunya, terus mau menyampaikan apa? Gini nih, Bu, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil, Bu. Bagus. Nah, lakukan aja itu. Selain itu, kira-kira apa kekuatan yang Zul miliki sehingga merasa yakin nih dapat nilai tinggi walaupun nanti tidak les sama beliau? Saya bilang gini, Bu, saya suka belajar, Bu. Setiap sore Ya. saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi, Bu. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi ini, Bu, orang tua saya kehilangan pekerjaan, Bu, dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa, Bu, membantu orang tua saya berjualan jajan di Senggol pada sore hari, Bu. Oh, begitu. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya kan berkurang, Bu. Nah, coba pikirkan lagi tentang nilai tadi. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar sebenarnya? Coba pikirkan lagi. Mungkin juga ya, Bu, ya. Ya, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin ya, Bu, ya. Karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Ya. Tapi saya akan meminta bantuan si Eka, Bu, teman saya, Bu. Dia kan ikut les dan biasanya dia mau, Bu, menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan itu apa rencananya nih? Nah, mencapai tujuan itu saya ada 3 loh, Bu. Nah, Apa tuh? Apa benar tuh? ya, Bu. Nah, Ya. yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas atau tidak. Terus yang kedua, Bu, selain itu saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang ia berikan. Terus yang ketiga nih, Bu, ya, saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, sehingga saya akan mendapatkan nilai yang tinggi, Bu, walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan si Eka atau Prima loh, Bu.
Nah, bagus. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang dilakukan nanti untuk menjalankan rencana itu? Apa komitmennya Zul nih? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah dulu, Bu. Selain itu saya akan belajar dengan lebih giat lagi, Bu. Kira-kira siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Eka aja, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu belajar saya, Bu. Nah, itu baik tuh untuk dilakukan. Bagus, bagus. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Iya, sama-sama Zul. Semangat ya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan. Iya, baiklah. Saya sudah mengamati ya percakapan dari Ibu Zul dari masalah Zul yang tidak les ya, sebagian besar les, cuman tidak les satu orang dan merasa nilainya tuh nanti kurang karena tidak les gitu ya. Baiklah, pada model Tirta ini eh, coachingnya dalam menyampaikan tujuan coaching, coach sudah baik menyampaikan pembuka ya, seperti kira-kira apa yang bisa ibu bantu kan, dengan senang hati apa yang mau kamu ceritakan pada ibu sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian identifikasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach ya. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar ya, potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Misalnya bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil gitu, apa yang membuatmu tidak nyaman. Kemudian pada rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Pertanyaan dari coach itu, kalau dari kamu sendiri kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Nah itu kemudian coach dapat menjawab apa-apa saja yang dalam pikirannya, eksplorasinya. Kemudian pada tanggung jawab, coach mengarahkan coach membangun komitmen ya. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri ya. Contohnya pertanyaan dari coach, lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Ya itu. Kemudian jawaban dari coachnya ya saya besok pagi akan menemui guru dan inilah bertanya kejelasan tentang nilainya ya kan, dan akan belajar lebih giat lagi. Nah itulah tanggung jawabnya. Ya sekian pengamatan dari coach dari coaching ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Yesi. Iya, Lanjut kasus sama-sama. 3. Lanjut kasus 3 yuk. Kasus 3. Baik, kita lanjutkan pada kasus 3. Untuk kasus 3 ini sebagai coachnya adalah Bu Pilih. ya, Bu, sebagai coachnya adalah Bu Yesi, coachnya adalah Zeli atau rekan guru ya. Kemudian sebagai pengamat adalah saya sendiri. Baik, kita mulai langsung saja ya. Ya, lanjut. Oke. Assalamualaikum Bu Zeli. Waalaikumsalam Bu Yesi. Apa kabar? Baik Bu. Benarkah? Karena saya lihat nih kemarin tampak murung. Ada masalah kah? Apakah masalah keluarga atau masalah sekolah? Bu Yesi bisa aja. Emangnya kelihatan ya? Begini Bu Yesi, memang sih kemarin ada masalah dan sampai saat ini pun masih menjadi pikiran sih bagi saya. Oh begitu.
Saya siap kok, Zeli, menjadi pendengar yang baik. Lagi pula kita kan sudah lama tidak ngobrol nih. Bersediakah Ibu ngobrol bersama? Boleh Bu. Malah saya senang karena saya sebenarnya lagi butuh teman curhat nih Bu. Oh, saya senang sekali kalau Bu Zeli mau berbagi cerita sama saya. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Begini Bu, jadi saya tuh hanya ingin mendapat solusi lah tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Terus, ada lagi? Eh, Jujur ya Bu ya, di hati saya nih masih ada yang mengganjal. Jadi beban pikiran juga gitu. Nah, coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Baik, begini Bu Yesi, kemarin itu kan saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, beliau pun dapat teguran dari pengawas yang waktu itu melakukan supervisi di kelas saya. Pengawas keberatan dengan cara saya mengajar di kelas, yang itu yang membuat saya merasa tidak nyaman gitu. Oh, bisa Ibu ceritakan apa yang membuat pengawas itu keberatan? Pengawas itu datang ketika saya tuh sedang mengajar di kelas. Nah, beliau tuh melakukan supervisi. Pada saat itu saya mengajar tanpa buku teks. Saat itu saya sedang mengajar materi tentang korosi, yang menurut saya saya bisa menggunakan sumber belajar dari lingkungan sekitar gitu, karena anak-anak lebih paham dengan sumber belajar itu. Makanya saya tidak menggunakan buku teks. Lalu, apa lagi? Waktu itu walaupun ini ya, saya tidak mengajar dengan buku teks, tapi, saya tetap mengacu pada kurikulum dan hal ini juga sudah saya sampaikan kepada Bapak pengawas. Oh, jadi Ibu ada menyampaikan pendapat Ibu kepada pengawas? Ada Bu, saya katakan kalau saya lebih sering menggunakan sumber-sumber lain, misalnya dari bahan sekitar lah. Karena anak lebih mudah memahami materi kalau menggunakan sumber belajar yang dari lingkungan sekitar gitu. Jadi contoh-contoh nyata gitu loh Bu. Oh, jadi Ibu lebih sering menggunakan sumber-sumber lain mengajar di kelas ya, Bu? Seperti menggunakan sumber belajar di sekitar anak, begitu ya, Bu? Iya betul begitu Bu. Oh, lalu bagaimana reaksi dari pengawas, Bu? Ya mungkin sepertinya pengawas tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian dia melaporkan kepada kepala sekolah gitu. Oh, jadi kalau bisa saya simpulkan nih ya Bu ya, masalah Ibu ini terjadi pada saat Ibu mengajar di kelas dan sedang disupervisi, Ibu tidak menggunakan buku teks. Ibu Ya, menggunakan sumber belajar lain seperti bahan di sekitar anak. Namun, walau tidak menggunakan buku teks, Ibu tetap mengacu pada kurikulum ya kan? Dan hal ya. ini juga sudah Ibu sampaikan pada pengawas, karena Ibu tidak menggunakan buku teks, pengawas melaporkan kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah menegur Ibu. Begitukah? Ya betul begitulah Bu. Kronologis ceritanya. Oh, begitu. Jadi ya untuk menghindari hal ini tidak terulang lagi, kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan agar tidak menjadi masalah lagi ya Bu ya ketika pengawas nantinya melakukan supervisi kembali? Sepertinya inilah berarti pada pertemuan berikutnya saya harus bawa buku teks dan diajarkan kepada siswa seperti yang Pak Nah, pengawas inginkan. adakah rencana yang lain Bu yang akan Ibu lakukan? Ada Bu. Jadi rencananya saya juga gini aja ya, berarti saya akan tetap menggunakan sumber belajar lainnya di kelas seperti biasa, tapi buku teks ini menjadi penunjang untuk pembelajaran di kelas agar anak-anak bisa lebih paham lagi gitu. Wah, menarik sekali ya Bu. Terima kasih Bu. Saya tertarik sekali nih dengan apa yang akan Ibu lakukan, yaitu memadukan sumber belajar buku teks dengan sumber belajar yang ada di lingkungan anak.
Nah, kira-kira jika Ibu bisa membandingkan, mana yang lebih menarik? Jika sumber belajar dari lingkungan saja atau perpaduan buku teks dan sumber belajar dari lingkungan? Sepertinya bagus juga kalau dia perpaduan gitu, Bu. Jadi kombinasi antara sumber belajar dari sekitar dan buku teks. Jadi perpaduan kayaknya lebih bagus. Wah, saya setuju itu, Bu. Coba Ibu ceritakan ya, yang akan menjadi prioritas Ibu. Jadi sepertinya langkah pertama saya tuh harus ketemu kepala sekolah dan meminta maaf atas kejadian ini. Nah, kemudian jika ada waktu lagi saya juga akan meminta maaf juga kepada Bapak pengawas. Mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan beliau ketika saya menjelaskan alasan saya kenapa saya tidak bawa buku teks gitu. Mungkin dia tersinggung. Wah, itu langkah awal yang bagus, Bu. Adakah hal lain, Bu? Yang kedua ya itu Bu, yang saya akan menerapkan nanti di kelas, memadukan, sumber belajar, 2 sumber belajar. Jadi sumber belajar dari lingkungan sekitar, kemudian dari sumber belajar dari buku teks. Jadi buku teks saya akan selalu bawa dan anak-anak juga, siapkan di kelas gitu. Jadi pembelajaran kelas supaya lebih mantap lagi, karena belajar dari berbagai sumber itu pasti lebih menyenangkan gitu. Wow, bagus Bu, bagus sekali. Saya suka sekali dengan apa yang akan Ibu lakukan. Saya senang sekali Ibu sudah mencapai hasil diskusi kita kali ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ya, saya memang betul-betul atur jadwal lah Bu untuk bertemu sama kepala sekolah dan sama bapak pengawas itu. Oke, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Saya nanti akan juga berkonsultasi juga nanti sama guru lain ya, ada Bu Indah, karena saya pernah melihat Bu Indah juga menggunakan berbagai sumber di kelas itu. Jadi nanti saya akan membawa pendapatnya Bu Indah, akan saya bawakan kepada kepala sekolah dan juga bapak pengawas. Jadi supaya mereka lebih paham dengan maksud saya gitu. Iya, idenya keren sekali lah Bu. Ibu pasti bisa melakukannya. Wah, bagus. Saya suka dengan apa yang Ibu sudah capai dalam diskusi kita kali ini. Amin, amin. Insya Allah ya Bu ya. Terima kasih Iya, banyak loh Bu sudah mendengarkan curhat saya. Jadi saya terbuka nih jadinya. Oh, ada ide-ide ini nih ternyata. Kalau saya sendiri mikirnya jadi kesannya buntu gitu. Tapi kalau setelah berkonsultasi bercerita dengan Ibu malah jadinya terbuka pikiran saya. Oh, ternyata bagus juga tuh pakai buku teks gitu. Jadi saya dapat gambaran nih Bu. Terima kasih banyak iya, Bu Yesi. iya sama-sama Bu Zeli. Karena kita bicara, maka terbukalah pikiran kita. Ya, lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Bu Zeli. Iya ya. Oke oke. Terima kasih Bu Yesi. Oke, sama-sama Bu Zeli. Wah, luar biasa percakapannya hari ini ya. Baik, Silakan. dari setelah saya mengamati percakapan Ibu Yesi dengan Bu Muzeli ya, bahwa dalam menerapkan model Tirta ini, tujuan menyampaikan tujuan coaching, koknya sudah ada menyampaikan tujuan coachingnya, terlihat pada kalimat, jadi apa nih yang bisa saya bantu ya. Kemudian yang kedua adalah juga kalimat yang disampaikan oleh coach dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini. Begitu. Kemudian untuk mengidentifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, Kok sudah menerapkan identifikasi dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi. Di sini terlihat dalam kalimat, coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan sekarang. Kemudian juga terlihat pada kalimat, eh, bisa Ibu ceritakan apa yang membuat pengawas sekolah merasa keberatan. Kemudian juga ada tadi Ibu Yesi sebagai coach menanyakan lalu apa lagi begitu ya. Nah, terus dalam rencana aksi, memberikan pertanyaan
pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Kok sudah menerapkan rencana aksi dengan memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana Koci dalam menyelesaikan masalahnya. Ini juga terlihat dalam kalimat, coba Ibu ceritakan rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Ibu. Kemudian juga Kok juga bertanya tadi, itu langkah yang baik, kira-kira ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan. Nah, tuh. Kemudian yang keempat, masalah tanggung jawab, ini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di situ terlihat kok sudah menerapkan pertanyaan yang menggambarkan tanggung jawab, yang mana juga terlihat dalam kalimat, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Kemudian juga Coach juga menyampaikan, wah bagus, saya suka dengan apa yang Ibu sudah Ibu capai dalam diskusi kita kali ini. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya artinya Kok sudah melaksanakan coaching sesuai dengan model cerita. Terima kasih.